أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Jurusan Bapak Yudi Prayudi. Kepada Bapak Yudi Prayudi kami persilahkan. Terima kasih Mas Bamas. Mas Bamas ini tetangga saya sekarang, satu jamaah masjid. Bapak dan Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bialamin, nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim, amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian, serta adik sekalian yang diundang hari ini. Diharapkan sebenarnya itu adalah semua dosen informatika, kemudian dari alumni, kemudian juga ada dari himpunan. Tapi mungkin suasana kampus sekarang memang tidak terlalu kondusif ya. Jadi sebagian besar barangkali masih merasakan suasana yang masih belum on begitu ya dengan suasana kampus, sehingga tidak semua barangkali bisa hadir. Tapi walaupun demikian mudah-mudahan tidak mengurangi suasana yang kita akan adakan hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, setelah ada di sekalian, bulan Agustus ini memang bulan banyak makna untuk tahun ini ya. Ada bulan yang juga masuk di area Syawalan, ya, nuansa Syawalan, nuansa setelah Idul Fitri. Kemudian nuansa yang kedua juga ada nuansa untuk pergantian kepengurusan. Sehingga kemarin kita berusaha untuk merangkum bagaimana kedua suasana itu dalam satu momen yang sama, agar kita mungkin sebenarnya tidak masalah kalaupun sering ketemu, katanya kan sering makan. Sering makan kan berarti ada perbaikan gizi ya. Setelah kita kemarin puasa 1 bulan gitu ya, barangkali gitu ya. Tapi rupanya mungkin juga karena kesibukan sehingga barangkali kemudian kita coba efektifkan jadi satu pertemuan. Namun di lain pihak juga ternyata ada hal yang di luar kendala kita, sehingga akhirnya ada yang belum terlaksana ya. Sementara di sisi lain juga momen untuk pertemuan ini juga saya kira kalau ditunda lebih lama lagi juga agak kurang baik, sehingga akhirnya kita putuskan insyaallah hari ini kita tetap adakan kegiatan ini. Sementara nanti mungkin kalaupun ada pertemuan lagi untuk kepengurusan yang baru ya, mungkin kita bisa cari suasana lain, tempat yang lain. Bapak dan Ibu sekalian, saudara sekalian, barangkali di kesempatan ini juga saya sekaligus mewakili kepengurusan jurusan periode 2010-2014. Mohon maaf apabila selama saya dalam menjalankan amanat tersebut ada hal-hal yang mungkin ada hak ataupun juga hal-hal yang tidak tertunaikan dengan baik ya. Barangkali ada hak Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian mahasiswa yang belum tertunaikan dengan baik, ataupun juga ada kewajiban-kewajiban saya sebagai pemangku amanah yang belum juga
bisa menjalankan dengan baik. Mudah-mudahan diikhlaskan. Dan secara khusus apabila ada hal-hal yang terkait dengan hubungan muamalah berkaitan dengan tata cara perilaku mungkin sehari-hari terkait dengan ucap kata saya selama ini yang mungkin kurang berkenan juga saya mohon dimaafkan ya. Mudah-mudahan di kepengurusan yang baru nanti yang insya Allah akan dipimpin oleh generasi muda informatika, generasi muda ya. Mas Hendrik ini masuk angkatan berapa nih? Angkatan usianya belum 30 nih. Ya. Generasi muda Mas Hendri, Bu Nur ini termasuk generasi muda sehingga mungkin bisa lebih energik, bisa lebih powerful dengan ide-ide yang juga jauh lebih baik lagi. Saya kira kita semua berusaha untuk support ya apapun, dan insya Allah tidak ada Mahkamah Konstitusi sehingga pasti akan dilantik begitu ya, karena tidak ada yang mengajukan keberatan, tinggal nunggu waktu saja seperti itu ya. Saya kira itu. Dan sayang kemarin karena suasananya sebenarnya di jurusan juga ada beberapa Bapak Ibu sekalian yang membawa oleh-oleh itu ya. Cuma mungkin karena sudah terlalu lama dan kelihatannya tidak semuanya hadir sehingga begitu datang langsung habis begitu ya. Nah, mungkin tahun depan kalau bisa diagendakan juga hari pertama masuk itu adalah hari untuk kita berbagi juga oleh-oleh di kampung gitu. Pernah satu tahun berapa ya pernah kita seperti itu. Tapi rupanya lupa karena barangkali keburu habis di rumahnya masing-masing gitu ya. Mungkin dari tahun depan diagendakan lah, paling disisakan untuk di sharing bersama di jurusan gitu ya. Saya kira itu sebagai pengantar dari saya. Untuk Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita masih punya waktu kurang lebih 2-3 minggu ke depan untuk mempersiapkan masa perkuliahan. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan baik ya. Sementara adik-adik mahasiswa juga insya Allah waktu-waktu ini walaupun kelihatannya sepi, tetapi juga saya kira tidak menjadi alasan untuk tidak tune in dengan kegiatan kampus. Di ruangan ini juga ada alumni ya, diwakili oleh Mas Bombom. Insya Allah alumni ini punya agenda besar dengan semangat baru juga. Rencananya tahun ini adalah tahun ada reuni. Secara khusus Bapak Ibu sekalian, tahun ini adalah tahun ke-20 informatika ya, tahun 20 tahun informatika, sehingga kawan-kawan dari himpunan kemarin sudah berusaha untuk memberikan nuansa 20 tahun itu dengan berbagai macam kegiatan. Mudah-mudahan nanti bisa sinkron dengan kegiatan jurusan. Dari sisi alumni juga demikian ya. Kita sampai dengan hari ini mungkin periode Agustus ini sudah menginjak angka sekitar 2.900-an alumni informatika. Sehingga mungkin akhir tahun sudah bisa mencapai angka 3.000-an ya. Jadi Masya Allah 3.000 alumni informatika dari Sabang sampai Merauke, Barat sampai Timur, termasuk juga dari dunia sampai akhirat ya. Sudah ada semuanya alumni informatika ini ya. Dan mudah-mudahan keberadaan alumni tersebut juga bisa memberikan suasana baru terhadap informatika di usianya yang ke-20 tahun nanti. Saya kira itu pengantar dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yudi Prayudi atas sambutannya. Kemudian menginjak acara yang keempat yaitu tausiah akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Fatan. Kepada Bapak Ahmad Fatan, kami persilahkan. Pertama Fatan. Saya kira itu pengantar dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bapak Ketua Jurusan, Ibu Ketua Jurusan, baik yang lama, Ibu Ketua Jurusan, Ibu Sekretaris Jurusan, yang baru, yang lama tidak ada, yang saya hormati dosen-dosen, alumni, serta mahasiswa Teknik Informatika Universitas Islam Indonesia. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita semua bisa dipertemukan di tempat yang insya Allah penuh barokah dan penuh gizi. Dan sebelumnya saya menyampaikan dari diri saya pribadi dulu, karena di sini saya paling muda mungkin, paling baru. Saya mengucapkan minta maaf,
mohon maaf lahir batin apabila selama saya pribadi berinteraksi dengan Bapak Ibu sekalian banyak kekurangan dan banyak kekhilafannya. Mohon dimaafkan. Selanjutnya, salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, sahabat serta para pengikutnya yang senantiasa teguh di atas sunnahnya hingga hari kiamat. Amin. Fenomena di dunia kita ya, terutama saya pribadi juga saya mengalami yang namanya di bulan Syawal itu ada sesuatu yang hilang. Misalnya setelah Isya biasanya kita semangat untuk siap-siap taraweh, atau ketika menjelang Isya setelah maghrib gitu ya, kita semangat taraweh. Tapi setelah Syawal ada yang hilang. Kita bingung nyari kegiatan apa gitu kan. Kemudian biasanya kita rajin bangun sebelum subuh. Ada sesuatu yang harus kita lakukan ya. Ada kesunahan yaitu apa? Sahur. Tapi setelah Syawal ngapain bangun pagi-pagi ya kan? Kadang-kadang gitu. Nah, ini biasanya kita semangatnya turun. Nah, ini makanya ada sesuatu hal yang harus kita perbaiki, dan salah satu kuncinya adalah dengan doa. Karena doa itu adalah senjatanya orang muslim ya. Bapak Ibu sekalian, tentu setiap hari, setiap ketika setelah sholat, kemudian ketika waktu-waktu tertentu ya, waktu-waktu yang mustajab, memanfaatkan waktu untuk berdoa. Nah, ada sebuah doa yang mungkin tidak ada kaitannya dengan semangat Syawal yang meningkat, tapi ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa harusnya kita baca setiap hari. Doa apa itu? Ada sebuah doa yang diriwayatkan di dalam riwayatnya Ibnu Majah rahimahullah taala, dan panjenengan semua bisa cari nanti di kitabnya Imam Nawawi Al-Adhkar kalau nggak salah ada. Kemudian bisa juga dicari di kitabnya Hisnul Muslim. Kalau nggak ketemu kitabnya bisa download Hisnul Muslim di Ufit, di Android biasanya ada, atau yang pakai OS yang lain juga bisa. Silahkan dicari aja. Doanya seperti ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Sudah hafal Pak, Bu? Ada yang sudah tahu? Bingung? Ini bukan kuliah ya, ini bingung ya? Saya juga bingung ini cah cilik ngomong apa. Jadi itu jadi ada doa ya. Tadi doanya bunyinya seperti ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ada 3 bagian dalam doa ini, yang mana 3 bagian ini adalah mencakup dunia dan akhirat kita. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau ya Allah, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Definisi ilmu yang bermanfaat adalah apa? Ada yang tahu? Ketika kita punya ilmu, kita amalkan. Setelah kita amalkan, kita ajarkan ke orang lain. Itu adalah ilmu yang bermanfaat. Kenapa tadi di awal saya bilang doa ini mencakup dunia akhirat? Karena dengan ilmu kita bisa meraih dunia, dengan ilmu kita juga bisa meraih akhirat. Tentunya kita sebagai pengajar atau kita sebagai orang yang bergelut di bidang ilmu, kita pengen ilmu yang kita miliki atau yang dititipkan Allah kepada kita, ilmunya bermanfaat. Jadi permohonan doa ini sangat cocok sebetulnya buat siapapun, tapi terlebih-lebih untuk kita sebagai pengajar, doa ini sangat cocok. Karena kita setiap hari, mungkin hampir setiap hari kita mengajarkan ilmu kepada orang lain, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Jadi permohonan pertama yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Yang kedua, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Kita memohon kepada Allah rizki yang baik. Di dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi rahimahullah taala ada catatan kaki di situ tentang rizqan thayyiban. Rizki yang baik. Apa sih definisi dari rizki yang baik? Rizki yang baik adalah rizki yang bisa membuat kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rizki yang diperoleh dengan cara yang baik ya. Tentunya rizkinya juga berupa rizki yang halal. Nah, ini siapa sih di dunia ini kita yang nggak butuh rizki yang halal? Apalagi kita sebagai orang Islam,
Di dunia pasti kita butuh rezeki untuk mempertahankan hidup kita. Dan urusan rezeki ini adalah urusan dunia yang mungkin setiap orang pasti meminta setiap hari. Ya, makanya di pagi-pagi hari ya, sebelum kita beraktivitas kita minta sama Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Ya Allah, hari ini aku mohon rezeki yang baik. Karena kita nggak tahu ketika kita bekerja ada rezeki bermacam-macam seliweran, ya kan? Misalnya, rezeki tidak selalu berupa uang ya, bisa berupa kesehatan, bisa berupa yang lain sebagainya. Dan sebagainya. Jadi ini permohonan yang kedua. Jadi rezeki yang baik ya adalah rezeki yang bisa membuat kita menjadi orang yang semakin taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena biasanya orang yang rezekinya tercukupi, ibadah juga tenang ya kan. Mungkin kalau yang levelnya masih anak muda kayak saya ini mikirnya masih di awal-awal bagaimana saya memenuhi keluarga saya. Mungkin kalau yang sudah mapan gitu ya, wes sholat wes santai aja gitu. Nggak mikirin wah nanti utang saya bagaimana. Mungkin kalau yang masih pemula kayak saya mikirnya masih gitu. Jadi ini permohonan yang juga penting, permohonan tentang rezeki. Kemudian yang terakhir apa tadi? Wa amalan mutaqabbalan. Amal yang diterima. Siapa sih dari kita yang pengen setiap sholat kita diterima, setiap puasa kita diterima, semua ibadah kita diterima? Pasti semua pengen, pasti semua mau. Dan gak ada, saya kira semua orang yang beribadah sudah capek-capek beribadah, tapi amalannya semua sia-sia. Dan amalan mutaqabbalan atau amal yang diterima ini punya dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas karena mengharap ridha Allah SWT. Yang kedua adalah mutaba'ah atau mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hari kita sholat, tentunya niat kita harus ikhlas karena Allah SWT. Dan tata caranya harus mengikuti tata cara Rasulullah SAW. Kita nggak bisa tiba-tiba sholat, yuk salam dulu baru Al-Fatihah. Diawali dengan salam dulu baru diakhiri dengan takbiratul ihram. Maaf. Ada yang berani balik sholat gitu? Sholat diawali dengan salam, assalamualaikum, terus baru diakhiri dengan takbiratul ihram? Kayaknya nggak ada yang berani. Karena sholat adalah ibadah yang sudah ada tata caranya dari sono, sudah ada tuntunannya dari sana. Itu salah satu contoh supaya amal kita diterima, maka kita harus ikhlas, kemudian harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini doa ini dianjurkan untuk dibaca setiap hari setelah kita selesai sholat subuh, kemudian kita berzikir. Doa ini hendaknya kita baca setiap hari. Mari bareng-bareng ya. Barangkali ada yang belum hafal, barangkali ada yang nanti mau nyari di rumah biar ingat doanya seperti apa. Monggo bareng-bareng. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Sekali lagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya. Semoga doa tadi bisa mengingatkan kita senantiasa untuk benar-benar memanfaatkan ilmu yang sudah dititipkan kita dengan dengan mengamalkannya, dengan menyebarkannya kepada orang lain. Kemudian yang kedua, senantiasa semoga dengan doa tadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki yang baik, rezeki yang halal, yang barokah, yang bisa menambahkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, semoga doa tadi bisa membuat kita menjadi semangat dalam beribadah. Semoga amal ibadah kita yang sudah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Oh ya, satu lagi, ada doa yang ini eman-eman kalau ditinggal. Ada satu lagi sebelum saya tutup. Ini wasiatnya Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Doa ini juga bisa dicari di kitabnya Al-Adhkar Imam Nawawi. Rasulullah SAW suatu saat ketemu Mu'adz, kemudian beliau mengatakan, inni uhibbuk, aku mencintai engkau ya Mu'adz. Kemudian beliau mengatakan, ya Mu'adz, la tata'anna fi duburi kulli salatin taqulu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tahu doanya?
Mungkin sudah familiar kalau doa yang ini ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa ini dianjurkan ya. Dalam beberapa kitab ada yang menganjurkan doa ini dibaca sebelum kita salam. Setiap kita sholat, sebelum salam, setelah at-tahiyat selesai, sholawat selesai, kemudian doa. Nah ini termasuk doa yang dibaca sebelum kita salam ketika sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau untuk senantiasa bisa berzikir kepadamu, wa syukrika, dan senantiasa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan senantiasa bisa beribadah dengan baik kepadamu. Nah, ini doa yang sangat indah, yang sayang sekali kalau kita tinggalkan ya. Tadi Rasulullah menggunakan kalimat yang sungguh indah juga. La tada'anna. Jadi kalau ada nun taukid itu apa? Nek Jawane banget ke apa ya? Indonesianya apa? Menekankan, menguatkan. Ojo mbok tinggalke banget lah gitu. Pokoknya anjuran yang sangat ini, berupa anjuran. Tidak sampai taraf wajib, tapi ini sangat tarafnya sampai ke taraf anjuran yang sangat baik ketika kita lakukan. Jadi Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mari kita baca supaya nanti kita ingat juga. Sebentar lagi kan salat zuhur, bisa langsung praktek ya kan? Sudah punya ilmu, dimanfaatkan. Monggo, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Demikian, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kami pribadi dan para hadirin sekalian, Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan, senantiasa memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut.